Nah, jadi salahnya kita begitu kita panik, kita datang ke orang yang sama-sama panik kan gitu. Iya, biar seru gitu, rame paniknya paling. Akhirnya rame gitu loh. Rame. Oke. Pahing, ini ada pertanyaan yang menarik ya. Pahing, saya sempat terinfeksi COVID-19 ya, dan ini kali pertama saya dan juga di keluarga saya pertama nih Pahing. Wow. Saya tenang-tenang saja, tapi keluarga saya yang justru panik ya, mengirimkan vitamin dan juga obat-obatan, bahkan makanan juga dikirimin, sampai di rumah itu nggak kemakan nih Pahing ya. Gimana nih untuk mengantisipasi kepanikan yang ada di luar kita ya, supaya kita juga tidak terpengaruh. Ini hal yang kita tidak bisa kontrol sebetulnya karena di luar dari diri kita gitu loh. Nah, cuman bisa kita bantu. Jadi kita tidak bisa kontrol perasaan keluarga kita, tetapi kita bisa bantu pengaruhi. Itu adalah dengan kita kondisikan diri kita sehingga setiap kali kalau mereka datang kita tidak mengeluh gitu loh. Kita tidak ada mengeluh, kita senyum, kita smile kan gitu. Ya, dan karena keluarga itu manusia di luar sana itu selalu akan melihat kita seperti apa. Nah, kalau memang mereka punya akses visual atau akses auditori, ya tunjukkan bahwa I'm okay kan gitu. Ya, kalau memang punya akses auditori, beritakan bahwa saya baik-baik saja gitu loh. Nah, kita tidak bisa kendalikan pikiran orang sih, apalagi keluarga sih. Dan ya, kalau kita yang kadang-kadang kalau kita yang kena entah musibah atau masalah, orang lain kadang-kadang lebih khawatir dibanding kita sendiri. Iya. Gitu loh. Saya ingat saya pernah dulu kerampokan. Saya ingat, udah lama banget tuh. Nah, saya tenang-tenang aja, teman saya yang nangis. Jadi karena saya berhasil tenangkan diri saya, kok malah yang lainnya yang berisik gitu loh. Nah, tapi tenang aja, itu tanda keluarga kita sayang dan cinta. Itu aja. Dan kita tidak bisa kendalikan 100% apapun perasaan mereka. Tapi kita bisa bantu pengaruhi dengan kita dalam kondisi yang sehat. Ingat, kita yang penting karena kita tahu mereka concern, jaga diri kita. Itu aja. Cara kita membantu adalah jaga diri kita. That's it. Ya kan? Dan doa tadi boleh lah. Ya, doakan semoga mereka juga dalam kondisi yang tenang melihat saya gitu ya. Doakan. Terus kita baca-baca dulu beberapa WA tips-tips dari small listeners nih, lucu-lucu di Pahing ya. Boleh. Oke, dari Sadikin ya, yang mengatakan cara tenangin diri, kalau versi saya makan cemilan Pahing ya, yang pedas. Oke, ada lagi ini dari Feral, kalau saya sih tidur Pahing, jadi pasti otomatis lupa ya sama pikiran-pikiran negatif. Ada lagi dari Kania yang mengatakan kalau saya biasanya main sama peliharaan Pahing. Jadi saya bawaannya happy ngeliat kucing saya gitu ya, karena lucu dan menggemaskan. Boleh direspon sedikit Pahing? Silakan. Iya, memang itu tips-tips sederhana. Memang hidup ini harus sesimpel itu. Dan kalau kita membumi, dan tadi saya bilang mindful kan, kalau saya fokus ke kucing, saya fokus kepada pet saya, itu membantu saya untuk bumikan perhatian saya ke situ, telinga saya ke dia, mata saya ke dia. Jadi visual internal saya, auditori internal itu kan tidak akan berfungsi dengan baik. Sebab saya sekarang sudah fokus in the moment, saya tidak mengantisipasi kejadian apapun di kepala saya. Jadi benar, itu membantu banget. Ya kan, itu sangat-sangat membantu. Oke, terima kasih ya sudah merespons listeners. Semoga ini bisa jadi cara-cara juga nih untuk kita yang mendengarkan ya, untuk menenangkan diri di masa seperti ini. Oke, sekarang waktunya kita masuk ke tips yang terakhir. Silakan Pak. Tips yang terakhir, ini juga khas NLP, model. Nah, saya selalu mengatakan dalam dunia NLP, karena NLP itu adalah modeling, cara tercepat untuk kita jadi tenang adalah mengikuti orang tenang kan. Gitu Nah, jadi salahnya kita begitu kita panik, kita datang ke orang yang sama-sama panik kan gitu. Iya, biar seru gitu, rame paniknya. Akhirnya rame gitu loh. Rame. Nah, jadi datanglah kepada orang-orang yang tenang, ya kan, yang kita tahu bijaksana. Dan perhatikan sekarang. Kalau telinga kita mendengar ucapan orang-orang yang tenang, kita ikut tenang bareng. Ingat, input, output. Gitu loh. Jadi kalau kita memang ingin tenangkan diri, lihatlah orang-orang yang tenang kan.
yang badannya tenang, fisiologinya terkontrol dengan baik dalam situasi yang seperti apapun, suara-suaranya juga terkontrol, nada suara. Karena nada suara saja orang yang tenang dengan orang yang panik itu kan beda. Beda Ya kan? sekali. Nah, vokal cord kita ini dalam keadaan yang panik, takut, fear, itu kan menyempit, mengecil. Karena itu suara kita cenderung akan tinggi pitch-nya gitu loh. Nah, orang yang tenang, suaranya, vokal cord-nya, pitch-nya lebih rendah. Jadi kalau kita bicara dengan orang-orang yang tenang, membantu kita mendengar pitch yang tenang itu, bahasa-bahasa yang menenangkan. Jadi kalau mungkin mereka berceritanya beda dalam situasi kayak begini. Mereka tidak akan berbicara mengenai panik yuk, panik bareng yuk, kan enggak. Ya kan mereka akan lebih berbicara caranya gimana supaya menenangkan diri, ada nasihat-nasihat bijak, solusi-solusi yang lebih bijak. Nah, jadi tips yang keempat, simply follow dan model orang-orang yang kita tahu tenang. Jadi cara kita menenangkan diri, saya bisa saja menelpon orang yang saya tahu tenang. Atau saya lihat video call, ya kan, follow Instagram, follow Zoom, YouTube, Facebook, whatever, orang-orang yang memang kita tahu calm. Okay. Jadi kalau saya mau merespon situasi tertentu, saya pengen rujukan, aduh dalam situasi ini saya harus ngapain ya? Kenapa nggak di Google aja, kenapa nggak di YouTube aja bagaimana cara handle situasi kayak begini? Nah, orang-orang yang tenang itu punya solusi, punya banyak ide. Follow them. Follow gitu loh. Kalau kita enggak, sesama teman yang panik kita teleponin. Gimana sih kondisinya? Lu panik, yuk panik bareng yuk. Oke. Jadi bukannya malah tenang, malah makin double panik kuadrat gitu ya. Oke. Ini ada satu pertanyaan lagi, Pak Hing, mungkin sempat kita bahas ya. Gimana, Pak Hing, cara kita untuk menenangkan orang-orang di sekitar kita? Apakah tenang itu berasal dari diri sendiri atau bisa dipengaruhi oleh orang lain? Bisa dipengaruhi. Nah, tetapi harus diingat, kita harus dipandang sebagai figur yang memang dia hormati, dia respect, dan dia percaya, baru bisa. Oke. Nah, baru bisa. Nah, itu secara langsung lah ya. Kalau enggak, orang yang tenang lebih banyak dari orang yang gusar. Aha. Nah, jadi cara mempengaruhinya begitu. Entah kita dipandang sebagai figur yang dia percaya sehingga omongan kita didengerin, dia lebih mudah untuk tenang. Jadi dia memodel kita sekarang, kan gitu. Nah, kita bisa pengaruhi. Yes, kita tidak bisa kendalikan, tetapi kita bisa pengaruhi dengan cara apa? Cara-cara kita. Ya kan? Dan kalau dia misalnya dia dalam keadaan panik dan dia satu lawan, saya omongnya satu dan satu, kita sendiri dan dia sendiri. Nah, dia bisa bercermin dengan kita dan banyak intervensi tools NLP kok. Kayak termasuk tadi kita bisa bantu dia dengan tips yang pertama, suruh dia bangun jalan, bergerak misalnya. Kita bimbing dia kan gitu loh. Atau kita minta dia napas tenang-tenang sambil dia dengerin napasnya. Contohnya begitu. Bisa banget. Bisa kita bantu. Tips yang tadi bisa membantu mereka loh. Yes, boleh nih ya. Nanti di channel YouTube kita sudah tersimpan. Anda bisa share ke grup-grup yang mungkin cukup panik dengan pemberitaan ya. Jadi spread positivity lah ya kita temanya malam hari ini. Oke, paling sebelum kita tutup perbincangan kita seru banget tentang tenangkan diri ya. Pastinya tadi Pak Hing sudah ingatkan 4 tips. Mungkin boleh diulang lagi dan juga di-highlight untuk bikin kita makin tenang juga nih Pak Hing. Silakan. Jadi, intinya sih semua smart listener, intinya begini. Tadi saya bilang tujuan kita menenangkan diri untuk apa? Supaya kita produktif. Ya kan dalam situasi seperti sekarang ini kita malah semakin butuh itu. Nah, pengaruhnya banyak. Kita produktif, kita lebih happy dan orang di sekitar kita pun bisa terpengaruh ikut tenang bareng kan. Nah, ingat semuanya itu ada di dalam kita. Modal kita tuh sudah ada di sini semua. Dan kita telah diberkahi otak dan badan yang bisa bergerak, bisa mengendalikan, mengelola. Jadi kalau dalam keadaan tidak memang sudah diserang oleh perasaan tidak tenang dan lain-lain, entah takut, sedih dan lain-lain, tapi kita sudah bilang manfaatkan tubuh kita ini bergerak, acak perasaan itu. Ya ingat, perasaan Anda bisa dipengaruhi oleh gerakan Anda. Acak, lalu mungkin Anda bisa praktekkan relaksasi dengan pernapasan dan kacaukan semua auditori internal Anda dengan mendengar pernapasan itu. Atau tips yang ketiga tadi, Anda mendengar musik, lagu, berkata-kata di kepala Anda, berdoa, dan ingat tapi fokusnya ke kata-kata doa itu. Sehingga auditori internal Anda ini tidak kacau balau, tidak mengantisipasi yang enggak. Ya. Atau cari model yang tenang tadi. Intinya, begitu situasi tidak tenang, Anda tidak tenang perasaan, jangan dituruti, acak. Ya kan, putar balik. Karena Anda tetap ingin produktif. Anda tetap ingin bisa malah buat semuanya, Audrey dan Smart Listener, Anda pun bisa ikut pengaruhi ketenangan orang di sekitar loh. Jadi jadi orang pertama yang tenang.
Jadi orang pertama yang tenang, yang memimpin mereka di sekitar itu. Jangan Anda panik duluan, semua ikut panik bareng. Malah jadi kompor panik, bahaya ya Pak Hing ya? Malah bahaya. Yuk kita tenang, jadi orang yang ikut membantu orang lain tenang. Gitu.